Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini gitu ya, saya akan membahas terkait dengan, pembahasan mengenai ras dan etnis gitu ya. Terutama seperti yang kita pahami sendiri di Indonesia gitu ya, bahwa kita terdiri dari sangat banyak ras, sangat banyak etnis yang beraneka ragam gitu ya. Tapi kita juga punya permasalahan tersendiri mengenai hal itu gitu ya. Sudah sejak lama kita mengidam-idamkan gitu ya, atau bahkan masuk di dalam, simbol negara kita gitu ya, yaitu, di kaki Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Nah, yang bisa kita pertanyakan adalah apakah hal tersebut bisa terjadi atau enggak di konteks di Indonesia gitu ya. Kita sudah banyak mengalami konflik, bahkan sejak dulu gitu ya, kita sudah pernah mengalami beberapa konflik terkait dengan ras dan etnis. Mungkin sebelum teman-teman lahir gitu ya. Harusnya sih udah ya. Eh, apa sesudahnya ya? Aku agak lupa ya. Jadi misalkan konflik eh, apa antara etnis Madura dengan orang Dayak gitu ya di mana ini namanya Sampit gitu ya. Terus kemudian diskriminasi-diskriminasi lain mengenai ras dan etnis, terus kemudian agama gitu ya, konflik si A Sampang, terus kemudian mana lagi? Mungkin kalau kita lihat sejarah gitu ya, represi yang dilakukan oleh pihak otoritas gitu ya terhadap bahkan terhadap kelompok Tionghoa yang kita anggap sebagai bukan kelompok pribumi dalam tanda kutip pribumi gitu ya. Mereka pernah dibantai di Jakarta gitu ya. Atau dan mereka gini, karena mereka berinisiatif untuk melakukan pemberontakan gitu ya, dipandang oleh pemerintah waktu itu seperti itu. Oleh orang Belanda mereka dibunuh, terus kemudian dipenggal. Nah, mayat-mayat mereka itu dimasukkan ke sebuah sungai sehingga sampai sungai tersebut berwarna merah darah. Nah, itulah yang menjadi awal mula daerah bernama Angke yang ada di Jakarta Utara kalau nggak salah. Ya, karena Ang itu kalau nggak salah nama artinya merah, Ke itu sungai, berarti artinya sungai merah. Nah, itu pernah terus kemudian konflik tahun 98 gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya? Eh, Islam dengan Kristen di Ambon gitu ya. Itu juga bagian dari konflik ras dan etnis di Indonesia. Nah, apa yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu adalah pertama mengenai definisi ras dan etnis itu sendiri seperti apa gitu ya. Terus kemudian pola interaksinya, terus kemudian perspektif sosiologis, dan yang terakhir adalah implementasi di lapangan teori ini seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah definisi itu ya, ras didefinisikan sebagai persamaan atau kesamaan fisik, terus ciri fisik ya terutama agama itu juga bisa dikatakan sebagai ras. Terus kemudian ataupun yang lebih luas lagi gitu ya, humankind itu juga ras manusia. Agama itu contoh agama yang melekat dengan uh, identitas fisik dan kewilayahan itu salah satunya adalah Yahudi, gitu ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya keturunan Yahudi nggak bisa masuk ke agama tersebut, gitu ya. Nah, mereka secara fisik memiliki banyak kesamaan, gitu ya. Bahkan di Al-Quran juga dikatakan bahwa ya orang-orang Yahudi ini adalah salah satu ras terbaik gitu. Mereka memiliki kecerdasan, kekuatan dan sebagainya. Nah, selanjutnya gitu ya kalau kita ngomong masalah setelah kita saya adalah ras Asia gitu ya, ras Mongoloid. Karena kita memiliki kesamaan kecenderungan warna kulit yang lebih terang, terus kemudian mata lebih sipit, uh, apa bola mata apa ya istilahnya pupil apa kornea ya yang kita membentuk warna mata kita gitu ya. Saya coklat gitu ya, ada yang biru, ada yang biru cerah, ada yang hijau, ada yang hitam pekat gitu ya. Nah, ini sangat berbeda-beda. Nah, dalam beberapa level tertentu jika dibandingkan dengan kelompok lain kita akan merasa menampilkan
beberapa ciri khas gitu ya. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah etnis, teman-teman. Biasanya kita bisa rasnya sama gitu ya, tapi etnisnya berbeda. Kita itu kalau ngomongin ras berarti ras Mongoloid, tapi etnisnya etnis apa ya? Jawa, ya. Eh, bahasa kita pakai bahasa Jawa, gitu ya, buat yang ada di Jawa. Juga ada yang pakai bahasa Minang di Sumatera Barat, ada juga yang pakai bahasa mana lagi? Bugis di Makassar dan sekitarnya, gitu ya. Nah, hal tersebut membuat kita memiliki perbedaan, meskipun kita sama secara ciri fisik, tapi kita menjadi lebih berbeda lagi ketika kita ngomongin masalah etnis, gitu ya. Bahkan beberapa dari kita menganggap dan mengidentifikasikan diri kita itu berdasarkan kelompok etnis. Biasanya kalau teman-teman ditanyain siapakah diri kamu, pasti bahasan etnis, gitu ya, itu pasti masuk. Nah, sebagai gambaran gitu ya, di Amerika, kalau kita ngomongin masalah bagaimana mereka membedakan in group dan out group, orang di luar dan di dalam kelompok mereka, itu tentang kelahiran, teman-teman. Kalau di sini native itu lahir di US dan wilayah mereka, atau dari orang tua WNUS apabila di luar wilayah negara, ya. Terus kemudian foreign, mereka yang benar-benar lahir di luar US dan orang tua ataupun orang tua yang tidak memegang WNUS gitu, WNUS. Jadi memang apa ya, mereka lahir di luar negeri lah katanya. Dan yang terakhir adalah refugee. Jadi mereka yang memang lahir di luar negeri tapi kemudian tidak bisa kembali ke negaranya, ya. Dalam ini biasanya konflik, terus kemudian banyak hal lain, kekerasan, terus kemudian kemiskinan yang sistematis, terus kemudian salah kelola pemerintahan, biasanya jadi alasan beberapa kelompok itu menjadi refugees. Uh, yang kita tahu kayak di mana ini namanya, Rohingya gitu ya, mereka juga refugees kan. Sebenarnya mereka secara bahasa mereka uh, menggunakan bahasa Myanmar, tapi kemudian mereka secara ciri fisik tidak memenuhi kaidah sebagai orang Myanmar gitu ya. Akhirnya mereka diidentifikasi sebagai orang foreign kalau misalkan menurut US ini, dan mereka diperlakukan tidak menyenangkan, ya bukan tidak adil ya, lebih ke omong tidak adil. Jadi memang ras dan etnis sendiri ini teman-teman itu menjadi dasar inequality, jadi menjadi dasar ketidakadilan yang ada di beberapa konteks gitu ya. Salah satunya adalah pembagian resource atau sumber daya gitu. Nah, Pak, kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia penentuan warga negara ditentukan dari seingat saya itu tempat lahir, status orang tua, warga negara orang tua, terus kemudian apa ya? Kalau di sini kan sudah ditetapkan ya. Oh iya, US mendukung ini warga negara ganda, gitu ya. Jadi dua warga negara nggak masalah. Kalau di Indonesia menerapkan satu warga negara, jadi apabila anak yang terlahir dari orang tua campuran, gitu ya, itu um, apa ya? Anak akan diberi kebebasan untuk memiliki dua kewarganegaraan sampai umur 17 tahun. Dan nanti setelahnya gitu ya, si anak diharuskan untuk memilih ikut kewarganegaraan ayahnya atau ibunya, di mana salah satunya pasti warga negara Indonesia. Hal ini tidak diberlakukan apabila yang bersangkutan sudah berpindah kewarganegaraan gitu ya. Akan langsung hilang status kewarganegaraannya. Jadi tidak hanya lahir dan orang tua salah satunya orang Indonesia, tapi juga si anak diberikan kebebasan untuk memilih nantinya. Nah, mulai interaksi ras dan etnis gitu ya, di beberapa konteks itu ada beberapa, teman-teman. Yang ini, yang pertama adalah etnosentrisme, jadi bahwa etnis sendiri, etnis kita sendiri, etnis saya sendiri gitu ya, lebih baik dan benar dibanding etnis lain gitu ya. Jadi agak songong nih. Kalau ini ngomongnya seperti apa ya? Etnis Arya gitu ya. Suku Arya. Arya itu suku. Karena mereka memiliki ciri fisik tertentu. Ras Arya itu mereka lebih baik dibanding yang lain. Akhirnya yang lain dibunuhin. Muncullah Holocaust. Gitu ya. Sekalipun sebenarnya kalau nggak salah si Hitler sendiri itu bukan ras Arya, teman-teman, atau bukan dari
Ya, bukan dari ras Arya, kalau seingat saya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari ataupun dikoreksi gitu ya. Yang kedua adalah diskriminasi. Jadi, diskriminasi ini, eee, bisa berbentuk atau dilakukan oleh individu atau bisa juga dilakukan oleh sistem kemasyarakatan. Nah, sebagai contoh, kalau individu misalkan kalau teman-teman nanti, apa ya, mengamati gitu ya, di beberapa tempat pasti muncul menerima kos putra muslim, kos putri muslimah gitu ya. Kenapa tidak dengan yang non-muslim gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir beberapa orang yang tidak mereka kehendaki gitu ya, diskriminasinya di situ. Terus kemudian oleh institusi misalkan opresi atau penekanan harusnya ada sih di sini. Oh ya, misalkan secara apa, orang Tionghoa tidak diperbolehkan melakukan ibadah Imlek gitu ya. Nah, ini kan kemarin barusan Imlek nih gitu ya di tahun 2021 ini. Nah, itu uh, nggak diperbolehkan. Gitu. Jadi diskriminasi dilakukan oleh negara secara sistematis. Terus kemudian yang selanjutnya adalah segregasi. Jadi pemisahan secara fisik dan sosial antara kelompok ras dan etnis. Jadi mereka misalkan kalau ini yang paling tren adalah apartheid, apartheid gitu ya. Jadi yang mereka memisahkan antara kelompok orang berwarna dengan orang kulit putih gitu ya. Itu dipisahkan. Terus kemudian segregasi udah, exclusion, jadi pelarangan untuk masuk bagi orang-orang yang berasal dari luar kelompok. Jadi kalau kondisi seperti ini kan karena pandemi ya, exclusion jadi sesuatu yang wajar. Tapi misalkan di Jepang gitu ya, sebenarnya sebelum sebelum beberapa tahun yang lalu gitu ya, sebelum tenaga kerja mereka semakin turun karena rendahnya angka kelahiran gitu ya, mereka menganggap orang dari luar kelompoknya itu sebagai kalau nggak salah istilahnya gaijin ya, itu orang yang punya istilah reputasinya lebih buruk gitu ya. Kalau seseorang itu dikatakan sebagai seorang gaijin. Nah, mungkin di beberapa konteks mereka dilarang masuk ke tempat tertentu atau dilarang masuk ke negaranya. Gitu ya, kalau misalkan di mana ya kalau sekarang ini mungkin tidak boleh keluar masuk dengan mudah gitu ya, apalagi menghalangi orang untuk masuk dari luar kelompok. Gitu ya, itu exclusion. Yang terakhir expulsion, kalau ini lebih ke arah pengusiran gitu ya, etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar itu adalah salah satu contoh dari expulsion. Nah, sekarang kita akan ngomongin masalah perspektif sosiologis gitu ya. Nah, di sini saya ada dua hal, asimilasi atau pluralisme. Kalau kita ngomongin masalah asimilasi gitu ya, di sini etnis minoritas atau kelompok yang termarginalkan, kelompok yang kecil, itu harus mengikuti apa kata mayoritas dengan menghilangkan identitasnya. Kalau teman-teman paham gitu ya, di Indonesia itu banyak orang Tionghoa yang sudah tidak bisa lagi menulis aksara Mandarin ataupun tidak menggunakan lagi nama Tionghoanya. Hanya di beberapa wilayah masih punya gitu ya. Nah, hal ini menandakan bahwa upaya Soeharto waktu itu gitu ya untuk membuat orang-orang keturunan Tionghoa memiliki nama Indonesia itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, sekalipun ya tadi banyak dosanya juga gitu ya, seperti kata Gus Dur, Pak Harto itu apa, banyak jasanya tapi dosanya juga banyak gitu ya. Nah, pelarangan penggunaan nama ini sebagai salah satu apa ya, upaya untuk mempercepat asimilasi katanya gitu ya, tapi kemudian akhirnya menjadikan bahan opresi dari pemerintah secara sistematis gitu ya, atau bahan diskriminasi secara institusi oleh pemerintah. Di sisi lain, kalau kita mau membuat seseorang itu bergabung ke apa ya, komunitas yang apa, yang dominan gitu ya, kita tidak perlu membuat kesamaan gitu ya, nggak harus semuanya sama. Ada sesuatu yang berbeda tapi kita masih bisa menganggap diri kita satu. Nah, pluralisme lah sebagai jawaban hal tersebut. Jadi kalau kita mau gadang-gadang Bhinneka Tunggal Ika ya jangan kita ngomongin masalah asimilasi, ya kita harus ngomongin masalah pluralisme. Nah, kalau kita ngomongin masalah perspektif sosiologis mengenai konflik, iya, kalau kita ngomong segregasi antara ras dan etnis itu sudah ada sejak lama gitu ya. Dan apa ya, sebagai catatan juga kelompok dominan itu bukan berarti kelompok mayoritas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya,
orang kulit putih di Indonesia zaman Belanda itu minoritas, tapi mereka memegang kelas sosial paling tinggi. Terus kemudian eh, orang-orang apa kulit putih yang ada di Afrika Selatan, mereka juga sama, mereka minoritas, tapi mereka punya power, kelas sosialnya lebih tinggi gitu ya. Nah, bahkan di beberapa titik kemarin kalau di saat apa ya semua negara mulai melakukan lockdown, menutup perbatasan, melakukan expulsion di Jerman itu mereka masih tetap menerima refugees gitu ya. Nah, jadinya di sini ada anggapan bahwa ya sebenarnya Jerman hanya lagi nyari SDM nih buat ngerjain kerjaan-kerjaan yang sudah tidak lagi orang lokal mau kerjain gitu ya. Mungkin teman-teman kalau buka YouTube apa banyak refugees yang mereka kesulitan untuk bertahan hidup di negara baru gitu. Karena apa ya cheap labor. Selain itu juga terkadang kita menyadari bahwa dalam beberapa titik gitu ya ada yang diistilahkan sebagai racialized konflik. Jadi konflik yang seakan-akan berasal dari ras. Padahal yang dibuat-buat. Kalau teman-teman tahu gitu ya, asal mula konflik si A Sampang itu sebenarnya didasari oleh kalau nggak salah rebutan cewek deh. Mungkin teman-teman bisa nyari gitu ya, awal mulanya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah perspektif sosiologis mengenai dari masalah ras dan etnis ini kalau kita lihat dari sudut pandang feminis dan interaksionis. Gitu ya. Bahwa kalau kita ngomongin masalah feminis gitu ya, ya sebenarnya yang ditindas itu tidak hanya perempuan pada konteks patriarki, tapi juga kelompok-kelompok lain yang tidak beruntung itu juga sama kena tekanan gitu loh. Nah, di sini mereka menganggap bahwa tekanan tersebut adalah uh, apa ya sebagai uh, upaya untuk tidak terus-menerus ditindas. Balik lagi, kalau feminis mereka tidak ngomong harus diputar balikkan seperti halnya konflik, tapi lebih cukup tidak ada konflik itu aja. Dan yang terakhir kalau kita ngomongin masalah interaksionis, kita menganggap bahwa konflik antara ras dan etnis itu adalah konstruk sosial, sesuatu yang disusun dibuat oleh sosial kita. Kita menempatkan satu kelompok lebih tinggi dari yang lain ya karena kita sendiri gitu ya. Nah, jadi kita bisa membahas bahwa segregasi yang ada itu adalah bagaimana kita mengkonstruksi bahasa dan mengidentifikasikan sebagai bagian dari kelompok tersebut. Selain itu juga karena apa ya kita merasa menjadi satu bagian dari kelompok, kita akan cenderung untuk lebih apa ya lebih kuat melakukan harassment atau melakukan prejudice ke kelompok lain itu lebih kuat karena ya dia menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya gitu. Nah, implementasi di lapangan mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dulu, temukan kenapa dia berbeda gitu ya, apa catatan dia. Nanti kita jalan, kita akan ke kanan dulu. Nah, pertama, kasus guru dipenggal di Prancis gitu ya. Ini tahun 2020 kasusnya. Dituduh oleh seorang siswi, dia menampilkan kartun Nabi Muhammad di kelas kebebasan berekspresi gitu ya. Tapi kemudian terus kemudian setelah beberapa minggu ternyata dia dipenggal gitu ya oleh orang Kosovo. Kosovo ya, orang Ceko kelahiran apa darahnya Kosovo atau sebaliknya saya agak lupa. Jadi Kosovo ini kan wilayah yang banyak didominasi oleh Muslim gitu ya. Jadi dia si guru tadi itu dipenggal. Nah akhir-akhir ini ketahuan kalau ternyata si siswi itu berbohong, ya. Terus kemudian konflik si Asampang gitu ya berasal dari masalah cinta berakhir menjadi masalah agama gitu ya. Jadi diseret-seret banget. Ini yang tadi yang seperti saya sampaikan socialized conflict gitu ya. Terus yang terakhir ini agak lama ya teman-teman, ini tahun 68 atau 67 seingat saya. Karena saya banyak baca link video-video sejarah gitu ya. Konflik Mangkok Merah. Sebenarnya ada juga sih konflik kerajaan Mataram dengan orang-orang Tionghoa yang ada di sekitar mana Madiun gitu ya. Sebenarnya ada gitu ya, aja. Teman-teman silakan cari. Nah, saya akan menarik jauh lebih maju dikit gitu ya ke pasca 1965 gitu ya. Teman-teman silakan lihat reportasenya gitu ya mengenai konflik Mangkok Merah ini. Tapi ini adalah alasan kenapa orang-orang Tionghoa banyak yang di Singkawang gitu ya. Ini didasari bahwa
ada kelompok yang merasa terancam gitu ya, terus akhirnya ngajak suku Dayak lain di wilayah lain untuk menyerang. Nah, akhirnya banyak orang-orang Tionghoa yang terusir dari Kalimantan Tengah, gitu ya, akhirnya bergeser ke pesisir. Makanya di daerah Singkawang ini orang Tionghoa banyak banget, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih terkait dengan materi ras dan etnis, gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya akan kembali lagi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.